Selamat datang di video saya ini yang membahas 12 bukti Alkitab dari Allah yang Kudus part 2. Nah, di video sebelumnya yaitu di part 1 saya telah membahas dari poin 1 sampai 6. Nah, sekarang saya akan membahas dari poin 7 sampai 12. Ketujuh, hanya Alkitab yang meriwayatkan para nabinya secara apa adanya. Nah, Alkitab itu tidak seperti apa yang dibayangkan manusia. Umumnya manusia itu berpikir secara linier. Mereka menganggap bahwa kitab suci itu semestinya meriwayatkan yang suci-suci saja. Alkitab tidak demikian. Alkitab justru meriwayatkan hidup para nabinya secara apa adanya. Tidak seperti buku biografi tokoh teladan dunia yang hanya meriwayatkan kebaikannya saja, tapi Alkitab justru meriwayatkan kebaikan maupun keburukan para nabinya. Alkitab bahkan meriwayatkan tentang kekejian yang sangat memalukan yang dilakukan oleh Daud. Daud pernah mengambil Batseba sebagai istrinya, lalu suami Batseba yaitu Uria diumpankan dalam medan peperangan lalu mati. Lalu Allah menghukum keras Daud melalui anak-anaknya, yaitu anak pertama yang dilahirkan Batseba bagi Daud mati. Lalu terjadi peristiwa yang sangat memalukan di antara anak-anak Daud, yaitu Amnon memperkosa Tamar adiknya yang lain ibu. Lalu Absalom sebagai kakak kandung Tamar itu membalas dengan membunuh Amnon. Lalu Absalom sendiri memberontak Daud, lalu hendak menggulingkan Daud dan hendak membunuh Daud. Lalu Daud lari dari istana lalu meninggalkan gundik-gundiknya untuk menjagai istana. Lalu Ahitofel menyarankan supaya Absalom menghampiri gundik-gundik itu supaya diketahui oleh rakyat yang membenci Daud itu, sehingga rakyat yang membenci Daud itu dikuatkan hatinya untuk semakin memberontak pada Daud. Nah, peristiwa-peristiwa yang sangat memalukan yang dilakukan oleh Daud dan anak-anaknya ini diriwayatkan begitu terus terang, tidak ada satupun yang ditutupi. Ini sungguh di luar apa yang dipikirkan oleh manusia. Manusia kebanyakan berpikir bahwa kitab suci itu mestinya meriwayatkan riwayat nabinya secara baik, yang suci-suci saja. Tapi Alkitab tidak demikian. Memang Alkitab mengisahkan keluhuran budinya Daud, kebaikan Daud. Tapi apabila nabinya yaitu Daud melakukan dosa, Allah sama sekali tidak mau menutupi dosa para nabinya. Itu menunjukkan bahwa Allah itu sangat serius terhadap dosa, sehingga walaupun itu dilakukan para nabinya, Allah sama sekali tidak menutupinya. Bahkan Allah terang-terangan menghukum keras nabinya itu. Justru dengan hukuman keras itu Allah hendak menyelamatkan nabinya itu. Karena dengan hukuman keras itu, kalau nabinya bisa menerima dengan rendah hati lalu bertobat, maka dia akan diselamatkan di dalam hidup yang kekal. Allah melalui Alkitab menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang sangat terbuka apa adanya. Tidak ada satupun yang ditutup-tutupi. Tapi sayang, di zaman Yesus, para pemuka agama yaitu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka suka menutup-nutupi dosa. Mereka mengusung suatu pencitraan yang penuh kepalsuan dan kemunafikan, sehingga Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka seperti cawan atau pinggan yang di luarnya dibersihkan tapi di dalamnya penuh dengan rampasan dan segala keserakahan. Mereka seperti kuburan yang di luarnya dilabur putih seakan bersih, tapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang dan segala jenis kotoran. Nah, sayangnya kemunafikan itu terus menjalar sampai sekarang. Banyak pemuka agama Kristen, mereka juga suka menutupi dosa dan mengusung suatu pencitraan yang palsu dan penuh kemunafikan. Yang sekarang sedang trending itu yaitu doktrin pernikahan Kristiani yang sama sekali tidak boleh cerai, sehingga digambarkan seakan-akan bahwa pernikahan kaum Kristiani itu begitu agung,
begitu luhur, begitu mulianya, sehingga tidak ada perceraian, sehingga di situ terjadi kepura-puraan, sandiwara, suami istri pura-pura masih satu rumah, masih sebagai suami istri, tapi masing-masing cari selingkuhan di luar. Ahok sendiri pernah mengakui bahwa hal ini juga terjadi dalam kehidupan rumah tangga teman-teman gerejanya. Tentu hal ini tidak mungkin tidak diketahui oleh pendetanya, tapi justru pendetanya karena percaya pada doktrin yang sesat itu, yang diutamakan tidak cerai. Perkara suami istri selingkuh bisa ditutup-tutupi. Maka itu tidak heran ketika Ahok di Makobrimob pernah mengundang pendetanya supaya menyelesaikan masalah adanya good friend antara dia dengan Vero. Justru pendetanya ini memboyong sejumlah jemaat bersama Vero datang ke Makobrimob, bersama-sama menyerang Ahok habis-habisan. Ahok dituduh telah mempermalukan istrinya, telah membuka aib istrinya. Bukan Vero yang dinasehati supaya dia putus dengan girlfriendnya, tapi Ahok justru ditekan supaya dia bisa menerima kenyataan bahwa Vero itu telah cinta mati dengan girlfriendnya, tidak mungkin diputus hubungan dengan girlfriendnya, sehingga Ahok selama hidupnya harus bisa menerima bahwa Vero itu punya selingkuhan. Entah siapa, ada pendeta yang menasehati Ahok begini, kira-kira kamu ini sudah nanggung Ahok, sudah menjadi saksi Tuhan dan masuk penjara, mengapa istrimu seperti itu tidak kamu jalani saja supaya kesaksianmu sebagai seorang Kristen menjadi lebih sempurna. Ini kan ajaran yang penuh kemunafikan. Jadi mengajarkan Ahok sebagai jemaatnya supaya hidup dalam kemunafikan, sehingga di luar seakan Ahok ini karir politiknya cemerlang, juga kehidupan rumah tangganya juga cemerlang. Ahok supaya menutupi aib dalam keluarganya, seakan kehidupan Ahok itu begitu sempurna. Ahok mengatakan, walaupun saya tutupi, toh akhirnya juga orang akan tahu. Tapi pendetanya tidak mau tahu. Dia tetap menekan Ahok supaya menutupi semua aib istrinya. Ahok yang waras ini tentu tahu, kalau dia mengizinkan Vero selingkuh dengan good friend-nya, maka dalam kehidupan seksualnya dia akan menjadi hambar seperti teman-teman lainnya, karena tidak ada kepuasan dalam kehidupan seksual dengan istrinya. Ada kemungkinan dia bisa cari selingkuhan di luar. Tapi Ahok ini, untung dia ini takut dengan Tuhan. Dia tahu bahwa Allah walaupun benci perceraian dan Tuhan Yesus tidak menghendaki ada perceraian, tapi Tuhan Yesus juga benci akan perselingkuhan, benci akan perzinahan. Maka Tuhan Yesus mengizinkan seorang laki boleh menceraikan istri yang berzina dan kawin lagi. Ahok yang waras ini tahu ini, maka dia tidak mau berselingkuh karena dia tahu ini dosa. Tapi pendeta-pendeta ini sungguh luar biasa, karena dia mengusung bahwa pernikahan Kristiani sama sekali tidak boleh cerai. Perkara selingkuh, mereka tutup mata. Sungguh luar biasa. Dan Ahok terus menggali firman Tuhan. Akhirnya dia mendapatkan iluminasi bahwa sebenarnya dia boleh menceraikan istrinya. Lalu mendapatkan peneguhan dari Stephen Tong. Akhirnya dia menggugat cerai Vero. Secara logika mestinya Ahok bisa mencari seorang istri Kristen. Tapi mengapa tidak? Karena Ahok itu sudah trauma berat terhadap ajaran sesat ini. Karena dia membayangkan kalau dia cari istri seorang Kristen, ada kemungkinan selingkuh lagi. Karena seorang suami yang mendapati istrinya selingkuh tidak boleh menceraikan istrinya. Ini yang ditakuti Ahok. Maka Ahok memutuskan mencari istri seorang Muslim. Karena di dalam ajaran Islam itu sama dengan ajaran Yesus, bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya yang berzina dan kawin lagi. Ini sungguh luar biasa, memalukan sekali. Pendeta yang katanya menghormati Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan Yesus, tapi ajarannya bertentangan dengan ajaran Yesus.
Ini sungguh memalukan. Ajaran Islam justru sama dengan ajaran Yesus. Tapi sebaliknya, mengapa ajaran pendeta-pendeta ini berlawanan dengan ajaran Yesus? Allah itu memang benci akan perceraian. Tuhan Yesus juga tidak menghendaki perceraian. Tapi Allah dan Tuhan Yesus juga benci akan perselingkuhan. Maka istri yang berselingkuh boleh diceraikan. Tapi pendeta-pendeta ini mengajarkan selingkuh tidak masalah, yang penting bisa ditutupi, yang penting tidak cerai. Bapak-bapak pendeta ini sebetulnya mengikuti ajaran siapa? Nah, Allah itu tidak segan-segan melalui Alkitabnya, dia menyingkap dosa Daud dan anak-anaknya. Ini menunjukkan bahwa Allah itu tidak suka menutup-nutupi dosa. Tapi mengapa pendeta ini justru suka menutup-nutupi dosa? Dosa perselingkuhan ditutupi, tutup mata dengan dosa perselingkuhan. Yang penting adalah tidak cerai. Saya tanya, pendeta-pendeta ini sebetulnya mengikuti ajaran siapa? Nah, sebelum saya meneruskan poin 8, saya ingatkan supaya Anda yang ingin terus mengikuti video saya, yaitu membahas tentang misteri Tuhan, jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol lonceng. Nah, poin 8, para nabi tidak boleh punya ilmu gaib supaya tetap rendah hati. Nah, Allah ini melarang para nabinya memiliki ilmu ramal, telaah, sihir, tenung, atau mantra, karena semua ini berasal dari kuasa kegelapan. Manusia berambisi untuk memiliki ilmu gaib dengan laku tapa tertentu yang berbau klinik. Itu tujuannya supaya disegani, ditakuti, dan dihormati orang. Ini akan menjurus pada kesombongan. Nah, Allah tidak menghendaki nabinya demikian. Nabinya bisa melakukan mujizat itu atas perintah Allah. Tidak bisa mereka sewaktu-waktu lakukan mujizat semaunya sendiri. Nah, ini pernah disalahpahami oleh Elia. Pada suatu kali Elia menantang 450 Nabi Baal di Gunung Karmel, masing-masing supaya mempersiapkan korban bakaran, tapi tidak boleh menaruh api ke atasnya. Masing-masing memanggil nama Allah mereka untuk menurunkan api, tapi para Nabi Baal itu gagal. Lalu Elia memanggil nama Allah Abraham, Ishak, dan Israel. Allah menurunkan api dan membakar habis semua korban bakaran yang dipersiapkan Elia. Lalu rakyat Israel sujud menyembah Allah dan berkata, Yehowa adalah Allah, Yehowa adalah Allah. Elia memerintahkan rakyat Israel untuk menangkap 450 Nabi Baal itu dan disembelih di sungai Kison. Tentu Elia tahu konsekuensinya, karena nabi-nabi Baal ini adalah peliharaan Isabel, istri Raja Ahab. Dan Isabel ini sifatnya sangat dominan. Dia pengaruhnya sangat besar di Israel, tapi Elia rupanya tidak mau tahu, karena dia menganggap bahwa dia bisa sewaktu-waktu menurunkan api, maka dia seakan-akan tidak takut pada Isabel. Lalu ketika Isabel mengancam nyawanya, tiba-tiba roh Allah undur daripadanya. Elia terkejut, lalu bangkit melarikan diri. Sesampainya di Berseba, lalu dia meninggalkan bujangnya di sana. Dia seorang diri menuju ke padang gurun dan duduk di bawah pohon arar. Lalu dia marah pada Tuhan. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, karena aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Tentu Allah tahu yang dimaksud bahwa dia tidak lebih daripada nenek moyangnya itu adalah Musa. Nah, jadi Elia ini terobsesi ingin sebesar Musa. Nah, ketika Elia tertidur, lalu Allah mengutus malaikatnya 2 kali memberi Elia makan roti bakar dan minum. Oleh makanan dan minuman itu, Elia supaya punya kekuatan untuk berjalan jauh. Elia lalu memilih ke Gunung Horeb. Nah, Gunung Horeb ini Gunung Sinai, di mana Allah pernah menyatakan kemuliaannya yang maha dahsyat ketika bangsa Israel di bawah pimpinan Musa. Nah, tentu kita tahu mengapa Elia memilih ke Gunung Horeb, yaitu Gunung Sinai.
Karena dia ingin supaya Allah ini bisa menyatakan kemuliaannya yang maha dahsyat itu di Gunung Sinai seperti pada waktu Musa. Supaya itu didengar oleh Isabel sehingga Isabel kembali segan pada dia untuk menutupi rasa malunya. Tapi Allah tidak seperti apa yang dipikirkan oleh Elia. Maka itu ketika Elia sampai ke Gunung Horeb dan masuk ke dalam gua, Allah justru bertanya, "Apakah kerjamu di sini, ya Elia?" Jawab Elia dengan bangga, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta. Karena orang Israel telah meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu. Sekarang tinggal aku sendiri yang masih hidup dan mereka pun ingin mencabut nyawaku." Lalu Allah memerintahkan dia keluar untuk berdiri di atas gunung untuk berhadapan dengan Allah. Lalu tiba-tiba timbul angin badai yang dahsyat, tapi Allah tidak ada di dalam angin badai itu. Timbul gempa, tapi Allah tidak di sana. Timbul api yang menyambar-nyambar, tapi Allah juga tidak ada di sana. Tiba-tiba berhembus angin sepoi-sepoi basah. Tuhan justru hadir di sana. Nah, dari sini Tuhan hendak menyatakan bahwa Dia melakukan mujizat besar itu tujuannya bukan untuk pamer-pameran, tapi namanya Elia itu masih saja dia tidak sadar. Ketika Allah bertanya sekali lagi, "Apa kerjamu di sini, Elia?" Elia masih membangga-banggakan diri dengan mengatakan, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel telah meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Sekarang tinggal aku sendiri yang masih hidup, dan mereka pun ingin mencabut nyawaku." Nah, kemudian Allah mengatakan bahwa Dia masih meninggalkan 7.000 orang Israel yang tidak pernah sujud menyembah Baal, dan mulutnya tidak pernah mencium Dia. Mendengar ini tentu Elia tersipu-sipu malu, karena selama ini dia menganggap dialah satu-satunya nabi yang masih tertinggal, dan dialah satu-satunya yang bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Nah, di sini bisa dibayangkan Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi, Dia rela dicemooh oleh Isabel gara-gara dia tidak mau melindungi Elia supaya mendidik Elia tidak sombong. Nah, di sini kelihatan sekali yaitu Allah bahwa Dia itu adalah Allah yang maha mulia, tapi juga Dia adalah guru yang maha agung. Kesembilan, kuasa Tuhan yang diberikan pada para rasul dan para murid itu untuk meneguhkan firman Injil yang disampaikan mereka demi keselamatan manusia. Nah, ada perbedaan antara para nabi dengan para rasul dan murid. Yaitu para nabi di perjanjian lama, mereka tidak bisa sewaktu-waktu melakukan mujizat atas kemauannya sendiri. Kalau itu bukan dari kehendak Tuhan, maka Roh Allah bisa sewaktu-waktu undur darinya. Itu dialami oleh Elia. Beda pada waktu zaman Rasul dan para murid. Sewaktu hari Pantekosta, Roh Kudus turun memenuhi mereka, maka para rasul ini bisa sewaktu-waktu melakukan mujizat. Juga para rasul ini diberi kuasa untuk meneguhkan pada para murid untuk melakukan mujizat juga. Dari para rasul dan para murid itu bisa melakukan mujizat di mana-mana, sehingga mujizat itu menyebar kemana-mana. Karena apa? Karena supaya Injil bisa tersebar kemana-mana. Nah, melalui mujizat-mujizat ini, supaya Injil yang diberitakan mereka bisa diteguhkan melalui mujizat-mujizat ini. Nah, juga melalui mujizat ini untuk menguatkan iman mereka. Karena di gereja mula-mula itu, gereja mengalami penolakan, penganiayaan, persekusi, bahkan terjadi pembunuhan dari pihak kaum Yahudi, pemerintah Roma, dan dari bangsa-bangsa. Banyak orang salah paham, dikira kalau orang sudah lakukan kuasa mujizat, pasti orang itu orang suci. Belum tentu. Ya, orang yang membawa kuasa mujizat masuk ke kerajaan surga belum tentu diterima.
Karena apa? Di surga itu penuh dengan kuasa mujizat. Kuasa mujizat itu tidak laku di sana. Yang laku adalah hati yang sudah berubah sesuai firman Tuhan, sesuai kehendak Tuhan. Itu bukan kuasa mujizat. Di surga penuh kuasa mujizat. Kuasa mujizat tidak laku di sana. Dan kita tahu power tend to corrupt. Kuasa bisa mendorong manusia pada kejahatan, pada kerusakan. Orang bisa menjadi sombong. Maka itu ketika Allah menurunkan kuasa mujizat yang masif itu hanya terjadi di zaman Musa pada waktu dia menurunkan hukum Taurat, di zaman Yesus pada waktu dia menurunkan kabar Injil itu. Tapi di antara Musa dan Yesus memang terjadi kuasa mujizat, tapi terjadinya jarang-jarang, sporadis. Demikian pun setelah gereja mula-mula, gereja sesudahnya sampai sekarang kuasa mujizat masih ada, tapi terjadinya jarang-jarang, sporadis, tidak semasif pada zaman gereja mula-mula. Nah, itu banyak orang tidak memahami bahwa kuasa mujizat, mimpi-mimpi, penglihatan-penglihatan yang terjadi di zaman para rasul, di zaman gereja mula-mula itu adalah penggenapan dari Nabi Yoel, yaitu di Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Itu ditegaskan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 16 sampai 21. Jadi kuasa mujizat itu untuk meneguhkan firman yang disampaikan oleh para rasul dan para muridnya, supaya firman itu bisa dikitabkan. Orang terdorong untuk mengkitabkan firman itu karena firman itu diteguhkan dengan kuasa-kuasa mujizat yang besar itu, sehingga manusia terkagum-kagum lalu terdorong untuk mengkitabkan firman yang disampaikan oleh para rasul dan para murid Yesus. Itu maksudnya. Setelah Alkitab itu sudah komplit, ya kita fokus ke Alkitab ini supaya melalui firman Tuhan itu jemaat supaya dirubah hatinya menjadi orang yang bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendaknya, bukan masih terus yang digembar-gemborkan soal mujizat. Jangan fokus ke mujizat tapi tidak fokus untuk merubah jemaat supaya berubah hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. 10. Konsep Allah Tritunggal itu jauh di luar gagasan manusia. Nah, gagasan manusia tentang Allah itu bukan Allah itu sendiri, tapi hasil pemikiran manusia tentang Allah. Nah, gagasan manusia tentang Allah umumnya kita kenal ada 3, yaitu panteisme, yaitu menganggap bahwa universe atau alam semesta itu identik dengan Tuhan itu sendiri. Atau dengan kata lain, Tuhan itu adalah alam semesta itu sendiri. Atau kedua yaitu politeisme, bahwa menganggap Tuhan itu banyak. Atau monoteisme, Tuhan itu hanya satu. Tapi Tuhan Yesus di dalam amanat agungnya dengan jelas mengatakan di Matius 28 ayat 19 sampai 20, dia mengatakan, "Pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Jadi ada 3 oknum pribadi Allah yang berbeda, tapi dalam hakikat keilahian yang esa. Bagaimana menjabarkan ini? Allah Bapa adalah Allah yang tidak tersentuh, Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kudus. Manusia tidak bisa menyentuh Allah. Manusia terjauh hanya bisa saleh. Kudus saja tidak bisa, apalagi maha kudus, tidak mungkin. Jadi Allah Bapa itu adalah Allah Bapa yang tidak tersentuh. Tapi ada satu oknum ilahi, yaitu anak Allah. Anak Allah itu dia datang menyentuh manusia. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 11 dikatakan, walaupun dia dalam rupa Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi dia rela mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus manusia.
Jadi Allah anak ini, dia walaupun sebagai Allah, dia telah turun untuk menyentuh kita. Kita yang tersentuh ini bertobat dan menerima penebusan oleh darahnya, maka Roh Kudus akan diam dalam diri kita dan menuntun kita pada Allah yang tidak tersentuh itu, yaitu menuju ke keselamatan surgawi. Itu maksudnya. Jadi ada 3 Allah yang berbeda, posisinya beda, fungsinya beda, tapi punya hakikat yang sama. Allah itu adalah Allah yang maha kasih. Allah Bapa walaupun tidak tersentuh, tapi dia mengasihi manusia sehingga dia mengutus anaknya untuk menyentuh kita. Anaknya datang dengan kasih menyentuh kita. Roh Kudus dengan kasih membawa kita kepada Bapa yang tidak sesentuh itu. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus mempunyai hakikat yang sama. Sama-sama sebagai Allah yang maha besar, maha kudus, tapi juga Allah yang penuh kasih. Nah, apa yang diperbuat Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwa kemuliaan Allah yang sejati. Kita lihat di dalam 2 Korintus 4 ayat 6 dikatakan bahwa supaya hati kita diterangi, supaya kita mendapat terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang terdapat dalam apa? Wajah Yesus. Jadi kemuliaan Allah bukan kepahatinggiannya, kemahabesarannya, justru di wajah Yesus, artinya di maha rendahannya. Ini yang tidak terbayangkan oleh manusia. Justru kemuliaan Allah itu yaitu di dalam wajah Yesus, di dalam wajah kerendahan hatinya. Dan Yesus di Yohanes pasal 12 ayat 24 menyatakan, sesungguhnya jika biji gandum dia tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, kaum mistikus yang menggeluti dunia spiritualisme, baik itu kaum sufi di kalangan Islam, kaum kabalis di kalangan Yahudi, maupun orang yang menggeluti ilmu kejawen, mereka ada yang menyadari bahwa ilmu tertinggi di dalam spiritualisme itu bukannya naik, tapi justru turun, lenyap sampai mati. Mereka menyatakan bahwa mati sebelum mati. Jadi di antara mistikus ini sedikit mereka ada yang menyadari bahwa akan ilmu ini, yaitu ilmu yang tersulit. Mereka mengakui itulah ilmu yang tersulit. Maka itu sedikit yang menyadari ini, apalagi yang rela menjalani ini, karena ini adalah ilmu yang tersulit. Nah, apakah kita rugi? Tidak sebetulnya. Kita mati terhadap rasa marah, kita mati terhadap rasa benci, kita mati terhadap rasa sombong, kita mati terhadap rasa ketidakterimaan, kita mati terhadap rasa sakit hati, lalu berbuahkan kesabaran, berbuahkan pengampunan, berbuahkan kerendahan hati, berbuahkan kerelaan, berbuahkan sukacita dan damai sejahtera. Jadi justru tidak rugi, kita justru untung. Nah, ketika terjadi konflik, kita tidak terus dalam hati kita terus konflik selama berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun membenci orang itu, mendendam pada orang itu. Tapi kita ketika konflik, dalam hitungan tidak ada 1 jam kita bisa membereskan konflik batin kita. Langsung kita bisa mengampuni orang itu, mendoakan orang itu, supaya orang itu juga diselamatkan seperti kita. Kita mendoakan supaya orang itu ketika diizinkan Allah, direndahkan, dicaci, difitnah dan sebagainya, dia juga bisa mengampuni, juga bisa mendoakan orang itu, sehingga orang itu juga diselamatkan. Jadi mati sebelum mati sebetulnya berbuat baik bagi diri kita, juga bagi orang lain. Maka Tuhan Yesus menyatakan dalam Matius 11 ayat 28-30, marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagi kamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka jiwamu akan mendapat ketenangan, karena kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Jadi mati sebelum mati itu bukannya rugi, tapi justru enak. Nah, kita teruskan di poin 11.
Alkitab adalah satu-satunya kitab suci yang menubuatkan sejarah besar dunia dan akhir zaman. Ini menunjukkan bahwa Allah dalam Alkitab itu adalah benar-benar Allah yang transenden, yang jauh-jauh hari dia sudah tahu apa akan yang terjadi dalam sejarah besar dunia dan di akhir zaman. Alkitab berisi ribuan nubuatan yang telah tergenapi. Tidak ada satu buku maupun kitab suci manapun yang memiliki nubuatan dan penggenapan nubuatan yang sebanyak dan setepat Alkitab. Yang lebih menghebohkan sekarang yaitu adanya barcode 666. Itu dinubuatkan 2000 tahun sebelum kemunculannya, yaitu di Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18, di mana ada pemasangan microchip RFID 666 di dahi dan di lengan tangan kanan sebagai tanda bayar mata uang global untuk menuju tatanan dunia yang baru. Nah, di sini jelas bahwa Allah sekali lagi melalui nubuatan-nubuatan di dalam Alkitab itu adalah salah satu dari sekian banyak upaya Allah untuk membuktikan bahwa dia benar-benar serius melalui Alkitab hendak membuka rahasia pribadinya pada dunia sehingga dunia bisa mengenal kebenarannya dan jalan keselamatan. Nah, saya sudahi di sini dulu di poin 11 karena saya lihat di poin 12 dan kesimpulannya cukup panjang, maka saya bagi 3 saja. Ini ada part 2. Nanti di video selanjutnya adalah 12 bukti Alkitab dari Allah yang kudus part 3. Nah, Anda tunggu di video selanjutnya, yaitu di part 3. Sampai jumpa di part 3. Terima kasih.